Halo pemirsa, selamat datang di Investa News. Kembali lagi bersama saya Iga Dias Retnandalas yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan untuk membahas seputar dunia investasi edisi Rabu 23 Maret 2022. Berita pertama pada hari ini, indeks harga saham gabungan akhirnya ditutup menembus level 7.000 pada perdagangan Selasa 22 Maret 2022. Hal ini merupakan rekor level penutupan tertinggi sepanjang masa. IHSG terpantau parkir pada posisi 7.000,82 atau naik 0,66% atau 45,64 poin. Sepanjang hari Selasa, IHSG bergerak di rentan hariannya pada level 6.968,2 hingga ke level 7.003,26. Seluruh indeks sektoral menguat dan dipimpin oleh sektor barang baku yang naik 1,99% dan sektor energi yang juga terkerek 1,68%. Investor asing mencatatkan aksi net foreign buy sebesar 722,33 miliar rupiah di seluruh pasar. Investor asing tercatat paling banyak membeli saham PT Bank Rakyat Indonesia sebesar dengan net buy 325,89 miliar rupiah. Menyusul di belakangnya adalah saham PT Telkom Indonesia dengan net foreign buy senilai 189,03 miliar rupiah dan saham PT Aneka Tambang sebesar 97,45 miliar rupiah. Sebaliknya, saham PT Bank Jago paling banyak dilepas oleh asing dengan net sell sebesar 74,18 miliar rupiah. Kemudian, saham PT Bank Mandiri yang juga dijual asing sebanyak 51,01 miliar rupiah. Dan saham PT Indo Tambang Raya Megah senilai 37,15 miliar rupiah. IHSG ditutup menguat sejalan dengan pelaku pasar yang tampaknya sudah tidak terlalu khawatir terhadap ancaman kenaikan suku bunga acuan The Fed yang lebih agresif merujuk pada pernyataan Jerome Powell pada Senin 21 Maret 2022 malam waktu Indonesia. Powell menyampaikan bahwa The Fed melihat kondisi inflasi Amerika Serikat masih cenderung akan meningkat sehingga kemungkinan diperlukan untuk menaikkan suku bunga acuan yang lebih agresif dibandingkan kenaikan 25 basis pada FOMC terakhir. Powell menegaskan akan terus menaikkan suku bunga hingga inflasi bisa terkendali. Bahkan, tidak menutup kemungkinan kenaikan akan mencapai 50 basis poin. Selanjutnya datang dari proyeksi IHSG, seiring menghijaunya sebagian besar indeks saham di Asia, indeks harga saham gabungan atau IHSG kembali menorehkan rekor baru. Kemarin, pada pertama kalinya dalam sejarah, IHSG ditutup di atas level 7.000, tepatnya di 7.082. Penguatan indeks saham kemarin masih berpotensi berlanjut pada perdagangan hari ini. Analis menilai sentimen fundamental maupun teknikal menunjukkan potensi penguatan. Analis MNC Sekuritas Herditya Wicaksana menuturkan secara teknikal IHSG akan mengunci resisten di level 7.033. Sementara support IHSG berada di level 6.926. Analis Philip Sekuritas Joshua Marsius memperkirakan IHSG berpotensi bergerak dalam bullish channeling yang terbentuk hingga perdagangan kemarin. Menurut hitungan dia, IHSG akan bergerak dalam rentan support di 6.924 dan resisten di 7.024. Joshua menilai pelaku pasar masih akan mencermati pergerakan harga komoditas global. Pergerakan harga komoditas tersebut akan mempengaruhi pergerakan harga saham-saham produsen komoditas di bursa saham dalam negeri. Selain itu, pelaku pasar juga akan mencermati perkembangan ekonomi Amerika Serikat. Apalagi dalam pernyataan terbarunya Chairman the Federal Reserve, Jerome Powell menunjukkan sikap hawkish. Inflasi di Amerika Serikat mencapai 7,9% dan nampaknya akan berdampak pada kebijakan pengetatan moneter yang lebih agresif dari The Fed, papar Herditya kemarin.
Herditia menyebut ada beberapa saham yang menarik dicermati di tengah penguatan indeks saham. Di antaranya adalah BBRI, ELSA, EMTK, dan MTEL. Sementara Joshua merekomendasikan investor mencermati saham KINO, DSNG, AMFG, CSRA, dan UNTR. Dalam perdagangan kemarin, aksi beli bersih investor asing ikut mendorong indeks saham mencetak rekor penutupan tertinggi baru. Total net buy investor asing di seluruh pasar mencapai 730,26 miliar rupiah. Selain itu, karena aksi beli investor asing, Joshua menyebut penguatan harga saham komoditas kemarin ikut mengerek naik IHSG. Sejumlah saham big caps juga naik tinggi. Contohnya ada saham Buka yang naik 8,4%. Beralih pada sektor komoditas, harga emas dunia tercatat turun pada perdagangan Selasa seiring dengan penguatan indeks dolar Amerika Serikat. Kenaikan suku bunga The Fed berpotensi mendorong permintaan dolar Amerika Serikat sebagai salah satu aset aman. Oleh karena itu, emas beresiko ditinggalkan dan harganya cenderung tertekan. Pada perdagangan Selasa, pukul 15.50 waktu Indonesia bagian Barat, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman April di divisi COMEX New York Exchange terkoreksi 2,9 US dollar menjadi 1.926,6 US dollar per troy ounce. Di pasar spot, harga emas juga merosot 9,49 US dollar ke level 1.926,46 US dollar per troy ounce. Sementara untuk indeks dolar Amerika Serikat yang biasanya berbanding terbalik dengan emas naik ke level 98,625. Dari dalam negeri, berdasarkan informasi unit bisnis pengolahan dan pemurnian logam mulia Antam, harga dasar emas 24 karat ukuran 1 gram dijual senilai Rp989.000, naik Rp6.000 dari posisi sebelumnya. Harga buyback emas Antam berada di level Rp892.000 per gram, lebih tinggi Rp6.000 dibandingkan perdagangan sebelumnya. Selanjutnya pada sektor komoditas yang kedua, diketahui bahwa harga minyak mentah dunia melanjutkan rally penguatan pada perdagangan Selasa petang. Harga minyak masih dipengaruhi rencana Uni Eropa untuk bergabung dengan Amerika Serikat guna memberikan sanksi embargo minyak Rusia. Di sisi lain, terhentinya sementara produksi kilang minyak Arab Saudi di Yanbu akibat serangan yang dilakukan kelompok Houthi makin membuat pasar khawatir akan pasokan minyak global. Pada perdagangan Selasa petang pukul 15.10 waktu Indonesia bagian Barat, harga minyak West Texas Intermediate untuk pengiriman April 2022 menguat 0,43% menjadi 112,60 US dollar per barel di New York Mercantile Exchange. Harga minyak mentah Brent untuk pengiriman Mei 2022 menguat 0,16% menjadi 115,80 US dollar per barel di London Ice Futures Exchange. Adanya kemungkinan negara Uni Eropa melakukan embargo minyak Rusia terus menjadi pendorong harga minyak mentah. Akan tetapi, negara-negara anggota Uni Eropa masih terpecah pendapatnya mengenai kebijakan ini. Sementara itu, Arab Saudi memperingatkan tidak akan bertanggung jawab atas gangguan pasokan minyak global setelah adanya serangan terhadap fasilitas minyak negara itu oleh Houthi. Kelompok yang bersekutu dengan Iran itu meluncurkan rudal dan pesawat tak berawak ke fasilitas minyak Saudi selama akhir pekan lalu. Berita penutup kita pada hari ini ialah The Federal Reserve kembali bersikap hawkish. Ini membuat nilai tukar rupiah berpotensi kembali melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Senior ekonomis Samuel Sekuritas Fikri C. Permana memprediksi rupiah hari ini akan melemah. The Fed dan Bank of England mengemukakan sikap hawkish di tengah risiko kenaikan inflasi. Akibat kenaikan harga komoditas, ini merupakan efek memanasnya konflik Rusia dan Ukraina. Jerome Powell bahkan mengatakan bisa terjadi peningkatan suku bunga lebih agresif di Mei mendatang. Ini mendorong rupiah turun, tutur Fikri kemarin. Meski begitu, mata uang Garuda tidak akan tertekan dalam. Research and Education Coordinator Valbury Asia Futures, Nanang Wahyudin menyebut rupiah juga ditopang defisit transaksi berjalan yang rendah.
Neraca dagang Februari yang surplus sebesar 3,83 US dollar turut menyokong rupiah. Nanang memprediksi hari ini rupiah bergerak di 14.330 hingga 14.385. Hitungan Fikri merupakan rupiah bergerak antara 14.270 hingga 14.470 rupiah. Kemarin, kurs spot rupiah turun tipis 0,08% menjadi 14.348 rupiah. Kurs GISDOR juga melemah 0,12% menjadi 14.358 rupiah. Berita tersebut menjadi berita penutup kita pada perjumpaan pagi ini. Saya Gedia Sretnandalas pamit undur diri, sampai jumpa.